Pak, ini enak banget ini, kita paling suka main ini. Mari kita coba. Kita siap untuk angkat nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus bahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru dari kami. Sudah lama sekali kita nggak pernah bahas tentang senapan angin ya, senapan angin yang untuk olahraga ya, untuk olahraga menembak target dan berburu. Nah, pada video ini kita akan bahas salah satunya. Di sini ada senapan baru keluar, kalau keluarnya mungkin sudah lama tapi baru masuk Indonesia ya. Ini adalah dari Air Venturi US ya. Pabriknya ada di Maryland, Ohio. Nah, diimpor ke Indonesia banyak ya, udah masuk ke Indonesia cukup banyak, serinya juga cukup banyak. Dan ini sesuai dengan judulnya, ini adalah salah satu senapan kalau yang di luar sana juga nih sebagai best value ya, senapan yang nilainya paling bagus PCP untuk kelas entry level ya. Jadi kelas pemula ini adalah paling best value, paling worth it lah, dengan harganya yang di kisaran $300, maksimal di $400 ya, rata-rata 300 sampai pokoknya di bawah $500 lah harganya. Bayangkan kalau $500 aja nggak nyampe, berarti di Indonesia tuh kalau 15.000 7,5 juta dari sananya ya. Tapi ini tidak sampai, ini rata 300, ringnya antara 300 sampai $500, tapi kebanyakan di 300. Yang mahal tuh yang popor kayu ya, ya kalau yang taktikal gini mungkin sekitar 300-an. Serinya cukup banyak kalau ngeliat Events X dari Air Venturi ini ya. Ini ada yang model kayu, nah ini yang paling mahal yang kayu ini ya, kayu yang botol ini mahal. Ini ada yang kayu, modelnya botol dan tabung. Kemudian ada yang model plastik sintetik, kok plastik ya, sintetik. Ada yang botol, ada yang tabung. Kemudian ini ada yang taktikal, dan ini ada yang balpap. Yang balpap ini mahal juga nih, sekitar 9 jutaan sampai sini. Nah, kita akan bahas salah satunya yang kebetulan saya punya adalah yang model ini, model taktikal dengan tabung. Tabung 350 cc ya, bisa untuk nembak sekitar 140 kali. Kalau full diisi di 250 bar atau ya kisaran 3600 PSI lah ya, seperti itu. Kalau kita ada beli senapan ini udah saya pasangin perlengkapan ya. Nggak ada tele amaninnya, nggak ada, ini pasangan sendiri. Nah, kita dusnya seperti ini. Kita dapat dus seperti ini ya. Kita dapat apa sih kalau beli ini? Dapat senapan tadi, kemudian kita dapat perlengkapan seperti ini. Ini dapat untuk ngisi ya, ini quick fill, untuk ngisinya pakai quick fill nanti. Ini quick fill untuk ngisinya. Kemudian ada seal macam-macam seal, banyak sekali di sini. Ada kunci L juga di sini disiapkan. Jadi nggak usah khawatir. Untuk sealnya, suku cadangnya sudah siap di sini dan disediakan cukup banyak sekali. Jadi jangan khawatir. Kemudian ada magazen, sayangnya cuma dapat satu. Ini yang 10 round. Saya tanya ke tokonya yang siap banyak, nggak ada. Adanya 10 round yang masuk Indonesia. Kemudian ya seperti ini, buku manual bahasa Inggris ya. Ini alamat produksinya, apa itu kelihatan ya, Cleveland, Ohio. Seperti ini ya, punya dus hanya seperti ini aja, udah nggak ada perlengkapan lain, tidak ada. Kita kembali ke senapannya. Ini dia senapannya, bentuknya manis ya. Catnya juga bagus, model sandblast begitu. Menggunakan rel Picatinny 22 di sini ya. Jadi nanti kalau beli teleskop jangan lupa pesan teleskopnya yang pakai
rel 22 atau rel untuk senapan. Tabung 350 cc. Di sini ada cincin. Jarang-jarang senapan impor pakai cincin begini ya. Kebanyakan tanpa cincin. Kemudian bagian depan sini ini udah saya pakai, saya kasih bipod yang udah buka ya. Nah, saya buka aja dulu. Sini ada rel di depan untuk naruh bipod, naruh swivel tali sandang, naruh apa bisa di sini ya, atau senter atau laser bisa juga di sini. Kemudian di sini beratnya sekitar 3,2 kosongan. Bodinya, nah ini bodinya bukan plastik ya, tapi menggunakan fiber, jadi padat ya, bodinya padat, tidak kopong ya, dan bukan plastik, ini fiber. Fiber tuh sama dengan yang digunakan untuk di senapan api ya, jadi ini cukup bagus. Popor menggunakan popor model M4 atau M16, sama maju mundur ya, standar sih ini. Nah, tapi ini beda ya, ininya bukan plastik ya, ini fiber. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nggak suka dengan popor begini, bisa beli ya satu set ini, atau ada model apa yang bisa dilipat juga kan ada tuh, bisa seperti itu. Tambahkan kalau bisa nggak suka dengan popornya yang model seperti ini. Nah, di sini udah jelas ya, 177. Berarti ini untuk standar Indonesia 4,5. Di sini ada regulator. Yang biru ini regulator untuk apa ya? Ya, ini adalah regulator untuk apa? Kalau kita biasa tuh di sini untuk stabilizer itu apa namanya sebutannya? Saya kok lupa nih. Ya, apa? Regulator. Di sini adalah untuk indikatornya, regulator yang biru. Gak kelihatan ya? Ini bisa di setel. Nah, kerennya ini bisa di setel dari luar. Kalau ini aja nih nah, pakai baut. Di setel dari sini. Besarannya jadi nggak usah bongkar senapan. Di setel dari sini. Mau di setel ukuran berapa? Jadi ini bisa menghasilkan tembakan maksimal sampai 1150 fps. Kalau di setel maksimal, regulatornya maksimal, nanti hammernya tuh setelan hammer di setel maksimal bisa sampai segitu. Tapi ya untuk yang itu kelasnya orang suka berburu ya. Tadi sebelah sini oke, sudah selesai. Sebelah sini hanya ada buat regulator ya. Kemudian nah sebelah sininya oke. Nah, di sini adalah ini untuk melihat tekanan yang ada di tabung botol ini. Di bocapnya ini dilihat di sini, ini untuk ukur tekanannya, lihat di sini. Ini ada dua ya. Nah, jangan salah. Ini di sini ada mini coupler juga. Ini untuk ngisi kalau tabung ini di model dilepas. Nah, ini. Walaupun ini harganya tidak mahal, tapi udah kayak HW100 gitu ya. Tabung ini bisa diputar, itu bisa dilepas. Ya, dilepas, diisi di luar, mau main tinggal dipasang lagi, atau kita mau nyimpan di rumah takut dijangkau anak-anak, tabungnya dilepas, bisa disimpan di tempat lain, jadi senapan aman dari jangkau anak-anak. Atau kalau kita mau berburu dalam jangka waktu lama, kita beli tabung cadangan ini ya, jadi nggak usah bawa pompa, bawa tabung cadangan ini, begitu ini habis tabung cadangan bisa masuk. Nah, itu ngisinya ada di sini. Nah, terus kalau posisinya sudah menempel seperti ini, kalau mau ngisi langsung ke senapan menggunakan lubang yang di sini. Nah, ini quick fill yang tadi masuk ke sini, kemudian diisi anginnya. Terakhir di sini ada pengaturannya. Nah, inilah. Ini lubang transfer ada di sini, port ya, port transfer ada di sini. Low sama high. Kalau kita putar ke high, ya lebih keras tembakannya ya, lebih kencang. Karena lubang transfer jadi lebih besar, angin yang keluar lebih banyak lagi. Kalau standar-standar biasa aja pakai di low aja. Dan ini tidak boleh posisi ada di tengah seperti ini, anginnya nggak keluar ya. Tidak boleh, dilarang keras. Kalau nggak di bawah, di atas, jangan di tengah-tengah. Terus kemudian di sini ada ini pengaman ya, ini pengamannya untuk safety.
Ini manual modelnya ya. Ini fire, ketika merah ini fire, kalau gesek ini save, tidak bisa ditembakkan. Kalau begini bisa ditembakkan ya. Nih. Fire bisa ditembakkan, ke sini tidak bisa ditembakkan untuk kunci. Untuk kokangannya sama standar seperti ini. Ya. Sama aja model set lever. Oke, bunyiatan kita istirahat dulu sebentar. Untuk magasennya ya menggunakan magasen Marauder model biasa ya. Seperti ini. Isinya ini isi 10 ya. Sama kalau mau isi tinggal diputar begini. Isi putar seperti ini. Sama dengan Marauder ya. Model seperti itu, model keong. Nah, kita bicarakan masalah gimana sih kalau kita mau ngisi anginnya. Misalnya kita di rumah, anggap aja kita nggak punya scuba, kita punya inilah pompa ini ya. Nah, cara ngisinya kalau kita di rumah, pertama jangan pakai yang ini. Walaupun di sini ada mini couplernya, jangan pakai yang ini. Gunakan lubang yang ada di sini dekat manometer ini. Buka dulu seperti ini. Ada lubang nih. Nah, masukkan quick fill-nya. Nah, ini quick fill namanya. Masukin ke sini. Ya, ingat yang kecil ini yang di atas. Masukin ke sini. Oke, kalau sudah masuk, baru ini pompa masuk ke sini. Nah, kita bisa melakukan pengisian angin, ya. Jadi tidak ke lubang yang di sini ya. Sini ada lubang mini coupler juga di sini. Nah, ini jangan isi yang di sini. Isi yang ada di sini. Kayak quick fill. Ya, selesai. Cabut. Ini bisa dicopot quick fill-nya, simpen jangan sampai hilang. Kalau hilang pun tapi masih bisa beli, di luar banyak yang jual. Oleh quick fill seperti ini nih aftermarket banyak yang sering jual ya, nggak usah khawatir. Nah, tapi bisa jangan hilang, kalau hilang kan beli lagi, keluar duit lagi, ya nggak? Selesai diisi, lihat manometernya ya. Ini sudah tadi saya isi kali 1000, inget ya, satu ini 1000, berarti ini baru keisi 3000, masih bisa diisi 500 lagi, berarti bisa ngisi sampai 3600 PSI atau 250 bar. Ini cukup nyaman ya digunakan. Kokangannya juga ya lumayan empuk lah ya. Di sini tembakan. Suaranya kecil kenapa? Nah, ini sudah shrouded barrel ya. Sudah shrouded barrel artinya ini sudah ada peredam internal di dalamnya. Jadi kalau dibuka ini, nah ini peredam di dalamnya. Larasnya sih kelihatan di dalam ya. Ini shrouded barrel dalamnya, ini peredamnya di dalam ya. Terus kalau ingin pasang peredam tambahan gimana? Ya harus pasang apa ya, penyambung dulu ya. Biasanya kalau yang ada penyambung yang model shrouded barrel 2 cm ini punya Doni FL misalkan ya, bisa dipasang di sini. Tapi ini dilepas dulu baru pasang penyambungnya, baru bisa pasang peredam. Ya misal kurang puas suaranya, peredamannya kurang puas, bisa dibelikan tambahan. Tapi ya itu syaratnya harus pasang di depan ini penyambungnya dulu ya, penyambungnya. Jadi yang peredam biasa itu bisa masuk. Nanti perlu mesti pengen, wah dicoba dulu dong ya. Saya juga pengen nyoba, ini kan belum saya coba, ini belum kalibrasi ya. Ini telenya saya pakai Markul Wolverine. Ini cukup nyaman, ada titik merahnya. Jadi kalau nembak dalam cuaca gelap enak ya. Ini Wolverine seperti ini, Markul Wolverine. Ini tele murah meriah lumayan, tapi cukup bagus ya. Saya dari dulu suka sama Markul itu apa, jarang yang rewel. Kalau Discovery masih ada rusak-rusaknya ya. Saya senang pakai Markul.
di senapan saya lainnya pakai markul juga semua. Ini udah percaya sama itu ya. Ya silakan rekan-rekan bisa pakai yang ada Vortex karena macam-macam cukup banyak ya, disesuaikan dengan budget aja. Senapannya cukup mantap ya, bentuknya juga bagus. Harganya, nah rekan-rekan pasti kaget nih. Senapan dengan fitur yang melimpah ini harganya berapa sih? Ini harganya nggak sampai 10 juta. Artinya nggak dengan tele ya, dengan senapannya aja. Ini harganya kalau nggak salah di kisaran antara 8,5 sampai 9,5 jutaan lah untuk senapan ini. Ya, bentuknya cukup banyak ya. Sudah larasnya udah pakai shrouded barrel, kemudian sudah pakai bodinya bodi bukan plastik ya, tapi udah pakai fiber ya, sampai senapan. Kemudian apa ya, ini yang banyak metalnya, metal nggak sembarangan ya, jadi bahan-bahannya tidak sembarangan ya. Quality control cukup bagus, tapi harganya merakyat. Jadi ini ya supaya memacu produsen lokal ya, supaya bisa membuat senapan bersaing ya, bisa buat senapan ya. Harganya jangan mahal-mahal lah. Kalau dari luar udah masuk seperti ini ya, dari US sudah dengan kerepan ini harganya udah segitu ya, hati-hati aja produk lokal ya. Bener, orang bisa beralih kalau produk lokal tidak bisa ngimbangi dari luar dengan harga yang sama, harga mungkin 8,5 sampai 9 juta. Produk luar sudah bisa seperti ini, tabungnya udah bisa sampai cc nya besar ya, 360 cc, dan bisa sampai 250 bar atau sampai tekanan 3600 cc, 3600 PSI. Itu kan jarang di kita kan bahan untuk tabung rata-rata kekuatan sampai 2500, maksimal di 2800 PSI. Modelnya bisa dicopot, bisa sudah ada apa ya, pengamannya di situ, jadi ya sudah luar biasa. Nah, yang lokal ini harganya kalau sama-sama 7 juta orang akan beralih. Saya bukan mau mendewakan yang ini, cuma saya ingin memacu produk lokal supaya bisa membuat senapan ya dengan fitur yang melimpah seperti ini, harganya terjangkau oleh rakyat, supaya kita bisa menguasai ya, produk lokal bisa menguasai pasar dalam negeri yang cukup besar. Sayang ya kalau nanti masuk Greyhound dengan fitur-fitur melimpah, harganya murah, belum nanti Air Venturi ini masuk, belum nanti kalau Benjamin yang seri-seri entry level bisa masuk, sampai bisa masuk semua, habis kita. Orang akan beralih ke produk luar. Ini penyemangat dari saya para produsen lokal supaya lebih meningkatkan kualitasnya sehingga bisa menguasai pasar di Indonesia. Oke, review singkat saya cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Lain kali kita sambung lagi dengan peralatan lainnya sehingga menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih, mantap.